sejahtera, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak. Kita kembali menghayati firman Tuhan di dalam KRT saat ini dengan judul renungan Hidup Hanya Bagi Allah Melalui Kristus. Dengan pembacaan Alkitab dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Di awal ini saya hendak tertarik dengan pernyataan bahwa tidak ada pengampunan tanpa pengakuan. Sekali lagi dengan tambahan beberapa kata, tidak ada pengampunan dosa tanpa pengakuan dosa. Mengapa hal ini menarik Ibu Bapak dan Saudara? Karena saat ini kita seringkali mudah melontarkan kata-kata. Gereja dan orang Kristen itu penuh kasih. Ya sudah kita ampuni saja dia. Gak usah diungkit-ungkit lagi masalahnya. Ampuni saja dan maafkan saja. Ya memang tidak sepenuhnya salah dari kata-kata itu. Tetapi kita jadi sering lupa bahwa pengampunan akan diberikan jika ada pengakuan. Tidak mungkin pengampunan diberikan untuk sesuatu yang tidak diketahui apa yang mau diberikan. Dan karena itu, seruan pengajaran Tuhan Yesus, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat, terus-menerus diulang-ulang ketika Yesus melakukan pengajarannya di mana-mana pun. Sebab kerajaan Allah dinyatakan, damai sejahtera Allah diberikan, dan berita anugerah pengampunan disampaikan. Hanya jika kita sungguh-sungguh dan tulus hati mengakui dosa. Bukan hanya mengakui apa yang menjadi kesalahan kita, tetapi mengakui untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang itu-itu lagi. Inilah refleksi yang secara sederhana saya pahami dari pembacaan Alkitab kita Roma 6 ini. Bahkan ada hal unik lainnya jika kita baca teks ini. Ayat yang pertama seolah-olah ingin mengatakan begini, banyak-banyaklah bikin dosa, maka banyak juga kasih karunia Tuhan buatmu. Bagi Paulus, jika itu yang dipahami, maka sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kita tidak sungguh-sungguh menyatu dengan Kristus. Dengan kata lain, kita tidak sungguh-sungguh percaya pada arti baptisan yang telah kita terima. Jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, itu berarti Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sekali lagi itu berarti Yesus mati untuk mematikan, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa yang mengancam kehidupan kita, yaitu kematian kekal karena dosa. Lalu mengapa akhirnya kita selalu hidup dalam dosa dan kesenangan hidup di dalamnya? Bukankah kita harus mati dan mematikan dosa-dosa itu? Yang kedua, jika kita percaya bahwa kita sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan, itu berarti kita beriman kepada Allah dalam Kristus. Maka kita harus menjadi serupa, menyatu, melekat pada pokok anggur yang adalah Kristus. Bukankah itu berarti kalau Tuhan mati untuk menghancurkan kuasa dosa, maka ketika Tuhan hidup, maka ada kehidupan baru yang dijalani. Tapi mengapa kita masih saja menggali kuburan-kuburan dosa-dosa itu dan malah hidup dalam dosa itu terus-menerus? Dan jika kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis, maka ketika kita sudah dibasuh, maka setelah itu kita menampilkan cara hidup yang baru, yang bersih. Bukankah itu berarti tabiat-tabiat lama kita sudah dihapus, sudah dibasuh bersih? Maka milikilah watak dan karakter Kristus. Bukan hanya sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, tapi orang-orang yang mengaku percaya, sidi kepada Kristus. Tapi mengapa
kita masih saja bersembunyi dengan cara-cara lama kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dosa setiap waktunya. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan itu masih muncul karena tidak ada pengakuan yang tulus atas dosa-dosa kita semua. Karena sebisa mungkin orang nggak perlu tahu. Sebisa mungkin kita menutup-nutupi kesalahan dan dosa, bukan mengakui. Dan karena itu, Bapak dan Saudara, apakah pernyataan tadi di awal menjadi penting? Ya, pengakuan adalah cara kita untuk menerima dan menyambut pengampunan Tuhan. Pengampunan diberikan jika ada pengakuan. Karena itu, jangan lagi berbuat dosa dan kesalahan, sebab kita mau hidup hanya kepada Allah melalui pengajaran-pengajaran Kristus. Kalau pada akhirnya ketika kita bertobat dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita, maka jadikanlah kesempatan kedua, second chance itu, adalah hidup menjadi serupa dengan Kristus dan menjalani apa yang diajarkan dan apa yang dia lakukan selama hidup. Dan itu juga yang kita lakukan selama hidup kita saat ini. Mari Bapak Ibu, kita melakukannya. Selamat menghayati. Tuhan memberkati.